Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Wahyu Septianto dari kelas 3D4 Elektronika B NRP 036. Di sini saya akan mensimulasikan percobaan FPGA melalui software Sealing. Yang pertama kita akan membuka software Sealing. Kita buka, sebelumnya saya telah membuka. Lalu kita klik file. Lalu kita buat project baru. Nah, di sini akan menamakan project baru. Misal saya menamainya counter baru karena sebelumnya saya sudah melakukan percobaan. Maka saya menamakan file yang baru ini counter baru. Lalu kita pastikan top level tipenya ini ADL. Lalu kita klik. Lalu sebelumnya memilih lokasi ini saya sudah setting sebelumnya. Kita pilih top level tipe HDL, lalu kita klik next. Lalu untuk tipe-tipe sebelum kita melakukan percobaan di Sealing ini seperti ini. Familinya Spartan 3X dan juga menggunakan device seperti ini, package seperti ini, speed -4, lalu synthesis toolnya XST VHDL atau Verilog. Untuk simulatornya iSIM VHDL atau Verilog. Untuk preferred language-nya saya pakai VHDL. Lalu untuk ini store non default VHDL 93 seperti biasa. Lalu diklik next, lalu diklik finish. Nah, di sini akan terdapat file counter baru, di mana nantinya kita akan membuat program pada file counter baru ini. Ya, lalu kita klik kanan, lalu kita new source, pastikan dipilih VHDL package. Setelah kita pastikan memilih VHDL package, lalu kita menamainya. Saya menamainya dengan nama counter baru. Lalu diklik next, diklik finish. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Ini sebenarnya adalah template yang sudah tersedia di aplikasi IC14.7 ketika kita ingin membuat suatu program. Namun sebelumnya ketika ingin membuat suatu program, utamanya program counter, saya telah menyiapkan programnya terlebih dahulu di Notepad ya. Ya, di Notepad. Lalu kita klik Notepad. Sebelumnya saya sudah ada program, karena ini program counter. Saya akan buka program counter, lalu di copy, kita hapus untuk templatenya dan digantikan dengan program yang telah saya buat sebelumnya di Notepad. Tinggal Ctrl C, Ctrl V. Nah, setelah dipastikan program ini terisi, lalu kita akan mengecek sintaksnya, apakah program yang sudah kita bikin ini benar dan tidak ada errornya. Maka kita memerlukan untuk mengecek sintaksnya. Lalu kita bisa mengecek sintaks di sini, di counter baru ini diklik, lalu kita cek sintaks, kita yes. Kita pastikan bahwa program yang telah kita buat ini tidak ada yang error sebelum kita melihat simulasinya. Nah, ketika kita dapat melihat adanya centang hijau di sini, maka dapat dipastikan program yang telah kita rancang atau kita bikin itu sudah tidak ada errornya. Lalu setelah itu pada percobaan kali ini yaitu saya membuat test bench. Lalu kita dapat membuat test bench seperti langkah sebelumnya. Kita klik counter baru ini,
lalu kita pilih new source, lalu kita pilih VHDL test bench karena kita ingin membuat program test bench. Saya kembali menamainya dengan test bench atau TB counter baru. Pastikan dipilih test bench ya sebelumnya. Lalu kita next, lalu kita finish. Kita tunggu sebentar dan nantinya program test bench akan ada. Nah, ini seperti ini. Ini adalah template yang ada ketika kita membuat program test bench. Nah, dapat kita lihat kita nantinya akan membuat program test bench dengan mengatur clock maupun resetnya di sini, di proses, baik di steam proses maupun clock proses. Sebelumnya saya telah membuat program counter untuk test bench-nya ini di Notepad. Jadi kita dapat menghapus saja template yang ada, lalu kita kopikan untuk program test bench-nya. Kita copy, lalu kita paste. Nah, sudah ada. Lalu kita kembali lagi seperti tadi, kita dapat mengecek sintaksnya. Kembali lagi, ketika kita mengecek sintaks, kita ingin memastikan bahwa program yang telah kita bikin atau kita rancang adalah benar dan tidak ada errornya sama sekali. Dimana di sini saya mengatur program ini ketika resetnya bernilai 1, maka kita menunggu dalam waktu 100 nanosecond. Lalu setelah itu ketika resetnya bernilai 0, kita tunggu. Dan clock periode ini dikali 10. Setelah menunggu periode clocknya ini dikali 10 ini, maka counter akan menghitung atau menambahkan 1. Seperti itu penjelasan pada program yang telah saya buat. Lalu setelah itu kita dapat mengecek sintaksnya. Counter baru BH ya, sebelumnya mohon maaf, kita klik simulasi terlebih dahulu untuk mengecek counternya. Kembali lagi seperti tadi, kita cek sintaksnya, yes. Jangan lupa tadi ketika sebelumnya implementasi dan juga digantikan simulasi untuk tes benchnya ini, kita cek. Nah, dapat kita lihat bahwa ketika kita mengecek sintaksnya tidak ada error satupun dengan ditandai adanya centang hijau di sini. Lalu kita simulate supaya kita dapat melihat bagaimana program yang telah kita rancang dengan mensimulasikan program tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat ada clock, ada reset, ada count in, ada count output, dan juga ada clock periode dengan nilai 1000 picosecond. Lalu kita zoom to full view agar dapat dilihat. Namun karena ini tidak terbaca, kita dapat mengubahnya melalui radix unsigned decimal. Kita zoom agar dapat terlihat. Nah, kita dapat melihatnya. Nah, setelah terlihat, maka kita dapat mengubah warnanya agar tidak bingung ketika melihat mana input, mana output, mana counter, dan sebagainya. Maka kita ubah warna sinyalnya menjadi warna merah seperti ini. Nah, sebelumnya program yang telah saya bangun adalah ketika reset, mengatur reset ini senilai 100 nanosecond. Nah, ketika sudah mencapai 100 nanosecond, maka reset ini akan berubah nilai 0. Lalu ketika dia kembali bernilai 100, maka counter akan menghitung. Counter akan mulai menghitung di sini. Ya, tes.
Jadi mohon maaf sebelumnya karena terputus. Jadi untuk percobaan yang kedua, di mana sebelumnya saya sudah membuat program counter, lalu percobaan kedua ini juga membuat program counter namun ditambahi dengan reset. Nah, pada percobaan sebelumnya ketika hanya berakhir ketika clock sudah 100 nanosecond, maka dia akan mengcounting terus, menambah satu, tambah satu, tambah satu, tambah satu terus. Namun di program yang kedua ini, ketika counting ini clock periodenya sudah mencapai nilai 40 dikalikan 40, clock periode kali 40, maka dia akan otomatis mereset. Jadi program yang ditambahkan adalah ini, program di bawah ini yang akan ditambahkan. Lalu kita cek behavioral syntaxnya apakah benar atau tidak, program yang telah kita bangun apakah ada error atau tidak, maka kita dapat mengeceknya melalui behavioral check syntax. Kita rerun, kita lihat apakah ada error. Ternyata tidak ada error, program ini tidak ada error. Lalu kita coba simulate, kita melihat hasil outputnya atau hasil simulasinya. Karena tidak cukup jelas, maka dapat kita zoom to full view. Kita set radix-nya menjadi unsigned decimal, belum cukup jelas, maka dapat kita zoom kembali. Nah, ini cukup jelas ya. Nah, lalu kita ganti warna sinyalnya menjadi merah. Nah, ini yang membedakan antara clock, reset, dan juga output counternya. Kita dapat melihat seperti program yang telah dibangun. Pada awalnya counter akan bernilai 0, lalu ketika mencapai nilai 200 nanosecond maka akan mulai mengcounting 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Yang membedakan pada program counter yang pertama adalah ketika saya menambahkan reset. Nah, ketika saya menambahkan reset, kapan reset itu muncul? Reset itu muncul ketika clock periode ini bernilai 400 atau clock periode kali 40, di mana clock periode kali 40 itu sama dengan 400 nanosecond. Jadi ketika kita mulai mengcounting pada 200 nanosecond, kita tambahkan saja 400. Jadi 600 nanosecond, di mana pada 600 nanosecond ini, nah ini reset akan aktif, akan hide, dan juga counter akan stop counting atau mereset kembali ke 0. Nah, angka ini kembali ke 0 sampai 100 nanosecond kembali, sampai angka 100 seperti pada program, yaitu counting akan mulai ketika 100 nanosecond. Nah, dapat kita lihat akan mengcounting kembali setelah 100. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, itulah yang membedakan antara program yang pertama dan program yang kedua, di mana program pertama tidak ada aktif reset seperti ini, dan program kedua saya mencoba menambahkan aktif reset sehingga ketika reset ini bernilai 1, maka counter ini akan reset atau bernilai 0. Nah, ketika periode dari reset ini telah usai 100 nanosecond, maka program ini akan mengcounting kembali 1, 2, 3, 4. Dan itulah perbedaan antara program counter 1 dan program counter kedua. Nah, setelah kita mencoba program counter 1 dan program counter kedua telah selesai dan hasilnya sesuai, maka kita beralih ke percobaan ketiga, yaitu percobaan kita mencoba 7 segment. Maaf, salah. Kita coba exit programnya, tidak perlu di save karena sebelumnya saya sudah memiliki programnya dan juga simulasinya. Kita no saja. Lalu kita memulai baru untuk membuat program 7 segment. Kita klik file, kita klik new project, kita ketik saja 7 segment baru, karena sebelumnya saya sudah memiliki program lama, jadi ya 7 segment baru. Lalu top levelnya kita set di HDL, kita next seperti biasanya.
Family-nya Spartan 3E, device-nya XC3S250E, package CP132, speed-nya -4, synthesis tool XST VHDL atau Verilog, simulator iSIM VHDL atau Verilog, preferred language VHDL, store non default VHDL 93. Lalu kita next, kita finish. Lalu kita mendapatkan di sini suatu page yang nantinya akan kita buat atau akan kita rancang programnya. Kita klik saja new source, pastikan kita memilih VHDL package, lalu kita ketik saja 7 segment baru, next. Nah, seperti sebelumnya di sini ada template yang bawaan dari ICE. Kita hapus saja karena sebelumnya saya sudah membuat program. Kita buka 7 segment. Nah, ini dia program 7 segment. Kita copy, kita paste. Nah, program 7 segment di sini hanya berisi switch. Ketika 000 maka 7 segmen akan bernilai 11000000, dan ketika 0001 7 segmen akan bernilai 111001 dan seterusnya. Lalu kita coba melihat apakah program yang telah kita rancang ini benar atau tidak. Kita cek sintaksnya, kita klik yes. Nunggu ini. Nah, sudah ada centang hijau, maka di sini program yang telah saya bangun atau setelah saya buat ini tidak ada error. Setelah itu kita klik 7 segmen baru, kita new source karena kita membutuhkan file tempat program untuk test bench-nya. Kita klik new source, pastikan kita memilih VHDL test bench. Lalu file name kita ketik saja test bench 7 segmen baru, kita enter, finish. Nah, seperti kita dapat lihat di sini ada template test bench bawaan dari ICE karena saya sudah membuat program dari test bench untuk percobaan yang ketiga ini, maka kita buka saja program test bench. Nah, ini cukup kita kopikan saja, lalu kita replace di sini. Nah, programnya telah dipaste di sini untuk program 7 segmen di test bench-nya. Lalu kita dapat melihat sintaksnya, apakah program yang telah kita bikin error atau tidak. Nah, ternyata program yang telah saya buat tidak error, maka kita dapat langsung melihat simulasinya. Nah, di sini ada switch, ada 7 segmen juga, maka dapat kita ubah. Kita ganti saja warnanya agar terlihat beda. Kita ubah warna merah. Lalu kita coba, sebelumnya di zoom dulu. Lalu kita coba mengubah radiksnya menjadi hexadecimal. Nah, dapat kita lihat seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada 8 bit, di mana setiap bit akan bernilai berbeda-beda tergantung input yang akan, tergantung switch yang akan kita isi atau output yang akan kita inginkan. Seperti ini. Ketika 0 maka di sini
7 segmen akan bernilai 0000011, lalu ketika 001 maka 7 segmen akan bernilai 10011. Sebelumnya cukup sekian percobaan yang telah saya lakukan beserta simulasinya. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.